Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Tsumma assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahibbai al-ikhwah, azzakumullah. Teman-teman semuanya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali pada kesempatan pagi yang mulia ini insyaallah di waktu duha yang tentunya termasuk bagian dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengetahui yang namanya sholat duha, sholat yang dikerjakan pada waktu duha yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sholatul awwabin hina tarmadul fisal, sholatnya orang-orang yang dia bertaubat, senang dan gemar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu ketika anak-anak unta itu dia mulai kepanasan, maknanya sudah mulai agak tinggi. Maka sebagian ulama berpendapat untuk sholat duha afdalnya ya kalau seumpamanya ya di sekitar waktu-waktu mungkin jam 9:30 gitu kan, sampai ntar menjelang duhur. Bahkan sebagian ada yang berpendapat beberapa menit sebelum waktu duhur, karena kan semakin panas gitu kan. Tapi ala kulli hal ya kita mengetahui biasanya kalau kita menyebut waktu duha di tempat kita sekitar mungkin jam 8:30 gitu kan, 8:30 dan seterusnya. Walaupun aslinya untuk waktu duha itu dimulai setelah waktu syuruk selesai kan, kemudian matahari sudah terbit dengan tinggi sejung tombak itu baru masuk yang disebut sebagai masuk waktu duha. Kita sudah bisa mengerjakan sholat duha di waktu tersebut. Kemudian juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa wahai Bani Adam, jangan lupakan 4 rakaat di waktu duha yang dengannya maka aku akan mencukupi kalian. Itu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Maka termasuk fadilah ketika seseorang bisa mengerjakan 4 rakaat di waktu duha. Alhamdulillah, ahibbai al-ikhwah, azakumullah. Kita melanjutkan apa yang kita bahas ataupun yang kita baca. Kemarin kita baca pasal 1, kemudian pasal 2. Ini masuk pasal 3 berkaitan dengan dhammud dunya. Dhammud dunya itu ini sudah ikut sebelum-sebelumnya yang mungkin sudah kita bahas. Ada beberapa yang kemarin dalam pembahasan sebelumnya itu dia sudah masuk berkaitan dengan apa sih, karena ketika kita membahas berkaitan dengan zuhud, kemudian berkaitan dengan zuhudnya para salaf dari dunia, nah itu sudah masuk juga beberapa hal yang kemarin kita sebutkan berkaitan dengan dhammud dunya. Ada beberapa perkataan itu kan, perkataan itu kalau yang menyimak nomor 33 ya, nomor 33 di kitabnya itu, suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melewati sampah ataupun tempat sampah. Kemudian fahtabasa indaha. Marra Umar radhiyallahu taala anhu ala mazbalatin fahtabasa indaha. Faka'anna ashabahu ta'adzaw biha. Faqala hadhihi dunyakum allati tahrisuna 'alaiha aw tatakallamuna 'alaiha. Jadi ketika suatu ketika beliau bersama dengan para sahabat yang lain lewat, kemudian ketika melewati tempat sampah itu beliau berhenti sejenak. Nah, ketika berhenti sejenak, beliau kemudian sahabat-sahabat yang lainnya merasa kok ngapain gitu kan, beliau kok berhenti di tempat seperti ini kan tempat yang ndak enak gitu kalau semuanya kita mau berhenti. Makanya kita kalau semuanya pengen berhenti di suatu tempat, nyari tempat yang nyaman untuk kita jadikan sebagai tempat pemberhentian semuanya, itu mau ngapa sedikit gitu kan,
Kita kan kalau pas memilih ada tempat pinggiran itu ada tempat sampah, ya kita nggak mungkin milih tempat kita berhenti sebentar mungkin mau balesi pesan umpamanya. Balesi pesan kita malah dekatnya ke tempat sampah. Otomatis ya kita akan milih tempat yang kira-kira jauh dari tempat sampah tersebut. Nah ini maka para sahabat yang lain kan, kenapa kok Amirul Mukminin beliau malah berhenti sejenak di tempat yang seperti ini? Nah maka kemudian beliau menyebutkan hadhihi dunyakum allati tahrisuna 'alaiha aw tatakallamuna 'alaiha. Beliau mengatakan, ya ini dunia kalian yang kalian selalu berkeinginan untuk mendapatkan dunia tersebut dan selalu kalian bicarakan. Yang selalu kita bicarakan itu ya ini hakikatnya. Toh aslinya kita itu kalau sumpamanya apa yang kita ambil dari dunia kita, apa yang kita kejar dari dunia kita itu hasil akhirnya itu kan semua orang mesti merasa enggan. Makanya kita nyari pakaian yang paling bagus. Nah, setelah pakaian tersebut kita pakai selama beberapa waktu, habis itu kemudian namanya di dunia tidak ada yang kekal. Dia rusak ya kita menjadi sebuah sampah. Menjadi sebuah sampah. Dulu ini pakaian bagus. Harganya mungkin sampai puluhan juta. Tapi kemudian setelah kita pakai dalam jangka waktu yang cukup lama ataupun bahkan mungkin tidak lama juga. Kadang kita beli barang dengan harga yang mahal tapi juga ternyata rusak juga kan. Beli barang dengan harga cukup mahal habis itu rusak juga, akhirnya menjadi sampah. Ketika sudah menjadi sampah, nah kita bisa melihat, oh ini loh, dulu mungkin kita mengejar-ngejar barang tersebut, sekarang posisinya dia menjadi sampah. Kita ketika di dunia pengen makan dengan makanan seenak apapun, ntar hasil akhirnya kan juga kan hasil akhirnya tetap pasti ke WC gitu kan. Makanya ya itulah bagian dari dunia yang dikejar-kejar oleh kebanyakan manusia, yang selalu kita kejar, selalu kita bicarakan itu, ntar hasil akhirnya itu seperti itu. Makanya sebenarnya tidak perlu kemudian dibesar-besarkan, tidak perlu dibesar-besarkan. Ketika kita melihat kepada dunia, toh hasil akhirnya juga akan kembali kepada seperti itu. Nah ini yang perkataan yang disebutkan oleh beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Karena kalau Sayyidina Umar bin Khattab beliau termasuk orang yang zuhud. Betul-betul maknanya secara mazhar pun beliau, kita mengetahui bersama berapa tembelan di pakaian beliau itu kan kita sering mendengar ya. Pakaian beliau itu ditembel-tembel. Nah ini yang ketika beliau bertemu dengan pemuka-pemuka Persia, Romawi gitu. Padahal beliau adalah seorang pemimpin. Bahkan orang pun tidak mengira loh, ini pemimpin kaum muslimin yang menguasai. Dari kekuasaan beliau ketika zaman kekhilafahan beliau kan dibuka Baitul Maqdis, kemudian daerah Mesir, sudah hitungannya sudah luas. Tapi pemimpinnya ternyata kondisinya seperti itu. Jadi secara pakaian saja ternyata masih banyak mungkin dari kalangan kaum muslimin secara kondisi itu lebih baik daripada beliau. Tapi ternyata beliau adalah orang nomor satu dari kalangan kaum muslimin. Dan yang ketiga itu bukan hanya orang nomor satu secara struktural kepemimpinan, tapi beliau adalah orang nomor satu terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika zaman beliau. Jadi terbaik, orang nomor satu entah di dunia atau di akhirat, dibandingkan dengan orang-orang yang bersamaan dengan beliau yang lainnya. Tapi kondisi beliau selalu seperti itu. Nah, ini yang kepemimpinan, kalau sumpamanya kita pengen menjadi seorang pemimpin yang betul-betul bisa berjalan dan memberikan maslahat yang besar, ya bagaimana juga kita belajar dari kepemimpinan orang-orang terdahulu. Itu saja, itu yang beliau lakukan. Kondisinya seperti itu. Ketika dibandingkan dengan yang sebelumnya, dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan setelah sepeninggalnya Abu Bakar As-Siddiq telah melakukan sesuatu yang memberatkan kaum muslim. Maknanya sulit untuk dicontoh. Sulit untuk dicontoh. Karena kondisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau menjadi pemimpin, beliau pakaiannya terbatas.
Pakaiannya terbatas. Akhirnya disarankan untuk mengambil pakaian dari Baitul Mal. Nah, cuman setelah sepeninggal beliau sudah dikembalikan. Bukan menjadi milik pribadi, tapi dikembalikan lagi ke Baitul Mal. Padahal itu bisa, maknanya beliau berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Tapi kemudian dikembalikan lagi. Setelah hajahnya selesai sudah dikembalikan lagi. Dulu saya mengambil dari Baitul Mal ini, saya kembalikan. Makanya setelah sepeninggal beliau, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa beliau telah melakukan sesuatu yang akan berat untuk dilakukan oleh kaum muslimin setelahnya. Ini contoh-contoh kepemimpinan yang memang sudah terbukti bagaimana kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan yang sangat baik. Nah, kemudian yang selanjutnya, perkataan selanjutnya yang nomor 34 ya, disebutkan sama masih dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qala nadartu fi hadzal amr faja'altu idza aradtu ad-dunya adharra bil akhirah wa idza aradtu al-akhirah adharra bid dunya fa idza kana al-amru hakadha fa adharru bil faniyah. Jadi kita kalau seumpamanya mau memilih, ada dunia ada akhirat. Beliau mengatakan, saya melihat dalam permasalahan ini itu, dalam masalah seperti ini itu, kalau seumpamanya difikirkan, beliau berpikir kalau seumpamanya entar saya mengambil dunia, maka dia akan memberikan madarat kepada akhirat. Kalau seumpamanya entar saya mengambil akhirat, maka dia akan bermadarat kepada dunia. Maka kalau seumpamanya seperti itu, ya berarti pilihannya adalah ya kita mengambil yang sifatnya dia itu lebih kekal. Maka ketika beliau di akhir beliau mengatakan fa idza kana al-amru hakadha fa adhirru bil akhirah. Maka pilihlah sesuatu yang dia itu bisa fa adhirru bil faniyah, sesuatu yang dia bisa memberikan madarat kepada sesuatu yang dia itu cuman sementara. Toh walaupun dia terkena madarat, tapi kan sementara. Jangan sampai kita malah terbalik, mengambil sesuatu yang dia seharusnya kekal, kita tinggalkan, tapi kita mengambil sesuatu yang dia itu sementara. Nah, ini pilihan-pilihan beliau. Karena sangat jarang yang bisa mengumpulkan, dia mendapatkan dunia, mendapatkan maslahat dari dunia, kemudian dia mendapatkan maslahat ketika juga di akhirat. Karena disebutkan rata-rata, nah itu saling tarik menarik antara menang yang satu atau menang yang lain. Kecuali memang Allah yang beberapa orang yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kemudian bisa bermuamalah dengan keduanya dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang ke-39 itu disebutkan di nomor 39 itu. Sami'tul Hasan yaqul fadhahal mautud dunya falam yatruk fiha lidhi lubbin farahan. Jadi kita baru bisa mengetahui hakikat dunia seperti apa, yaitu kalau seumpamanya kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa sih nilainya? Posisi sekarang ya kita mungkin belum mengetahui. Karena yang nampak di hadapan kita ya gemerlapnya dunia tersebut. Cuman ketika antar kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian semuanya nampak. Jadi sini maka fadhahal mautud dunya. Jadi dinampakkan oleh siapa? Oleh kematian. Yang akhirnya falam yatruk fiha lidhilubbin farahan. Bagi orang-orang yang memiliki akal itu akhirnya ya sudah tidak meninggalkan kebahagiaan sama sekali. Tidak meninggalkan kebahagiaan sama sekali. Itu jadi baru kita bisa mengetahui hakikatnya adalah setelah seorang dia mendapatkan kematian. Nah, karena yang namanya orang kalau dia sudah mati tidak kembali lagi ke dunia, otomatis kan kita tidak bisa mendapatkan kabar dari mereka itu seperti apa sih. Orang yang ketika di dunia dia mengejar dunia, terus habis itu ditutup usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisinya seperti apa? Kalau mereka bisa kembali lagi mengatakan kepada orang-orang setelahnya, mereka mengatakan, ternyata itu dulu yang saya usahakan selama seumur hidup saya itu tidak memiliki maslahat dan tidak memiliki manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ya sebagian-sebagian saja. Maka suatu ketika pernah Rasulullah SAW bertanya, keluarga ada dari kalangan keluarga Rasulullah SAW itu kan beliau bersedekah dengan kambing itu kan, kalau tidak salah bersedekah dengan kambing, terus habis itu
tinggal sekitar mungkin 1/4. Ketika ditanya Rasulullah SAW, tinggal sisa berapa? Maka dikatakan tinggal sisa 1/4 ya Rasulullah. Sama Rasulullah dibalik, bukan sisa 1/4, tapi kurang 1/4. Jadi bukan sisa 1/4 tapi kurang 1/4. Kenapa? Karena yang 3/4 disedekahkan itulah yang dia akan tetap dan kekal. Nah, yang kemudian kita manfaatkan untuk diri kita sendiri, yaitu yang akhirnya bisa dikatakan dia yang hilang. Maka ketika ditanya tadi tinggal sisa berapa? Sisa 1/4. Sama beliau dijawab bukan sisa 3/4 ataupun kurang 1/4. Nah, ini dari apa yang kita kerja, kita mengejar dunia, kita terus berusaha untuk berada ataupun mendapatkan sebanyak-banyaknya itu. Nah, dari semuanya itu yang akan memberikan manfaat kepada kita ternyata adalah hal-hal yang tidak bersamaan dengan kita. Beberapa rupiah yang kita infakkan, kita infak 10.000, kita infak mungkin 5.000. Nah, itulah yang ternyata akan bermanfaat bagi kita. Dunia yang kita usahakan selama ini itu yang akan kembali manfaatnya kepada kita adalah yang beberapa persennya, secuil dari yang kita infakkan di jalan Allah. Kemudian saya menginfakkan segini, ini menginfakkan segini. Karena sisanya ntar akan dihisap. Apa yang kita manfaatkan, apa yang kita pakai, nah ntar akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tergantung ntar kita itu apakah selamat dari hitung-hitungan tersebut atau tidak. Karena tidaklah setiap apa yang kita dapatkan itu akan ditanyai dari mana kita mendapatkannya. Nah, tidak hanya dari mana kita mendapatkannya juga. Nah, kemudian untuk apa kita pergunakan. Jadi dari mendapatkannya harus aman dulu. Apakah kita mendapatkan dengan cara yang halal, ataukah kita mendapatkan dengan cara yang haram. Secara muamalah, ketika kita muamalah, kita jual beli, ya berarti jual beli kita itu apakah jual belinya kita menipu, ataukah kita jujur dalam jual beli. Mendapatkannya sudah dihisap. Kemudian ketika sudah kita dapatkan, kita mendapatkan dengan cara yang halal, apakah cuman cukup sampai di situ? Enggak, masih ntar ditanya lagi. Setelah kita mendapatkan dengan cara yang halal, untuk apa kita pergunakan, untuk apa yang kita dapatkan tersebut? Apakah kita pergunakan pada hal-hal yang halal ataukah yang haram? Nah, kalau seumpamanya kita mendapatkannya dari yang halal, terus kita gunakan untuk hal yang haram, ya kita tidak selamat. Apalagi kalau seumpamanya kita mendapatkannya dari cara yang haram, terus habis itu kita pergunakan juga untuk yang haram. Nah, berarti kan double. Berarti harus betul-betul kita mendapatkan dengan cara yang halal, kemudian kita pergunakan juga pada hal-hal yang halal. Nah, ini yang disebutkan berkaitan dengan damud dunia. Nah, secara umum bahwa apa yang ataupun apa yang berlalu dari dunia itu disebutkan oleh Abu Hazim nomor 47. Disebutkan oleh Abu Hazim, ma madha minad dunya fahulmun wa ma baqiya fa amani. Apa yang berlalu dari dunia itu diibaratkan seperti sebuah mimpi. Kita mimpi dapat apa gitu kan, kita pas mimpi mendapatkan berbagai macam kenikmatan, ketika kita bangun ya sudah tidak ada kan. Ketika sudah bangun ya sudah tidak ada. Maka berkaitan dengan dunia itu, apa yang sudah berlalu dari dunia kita itu, ya dia seakan-akan diibaratkan sebagai sebuah mimpi. Kemudian yang akan datang itu dia baru sekedar angan-angan. Baru sekedar angan-angan. Itu permisalan yang disebutkan oleh Abu Hazim. Kemudian dari Bilal bin Sa'ad, beliau mengatakan nomor 51, kemudian kafa bihi dzanban annallaha yuzahhiduna fid dunya wa nahnu narghabu fiha. Cukuplah dikatakan sebagai dosa bahwa Allah Subhanahu wa taala menzuhudkan kita dari dunia, tapi kita malah justru sangat tertarik dan betul-betul berusaha untuk mendapatkan dunia. Karena ya kemarin yang beberapa di pertama ya, di majelis pertama tuh, yang kedua ke pertama kayaknya, itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menzuhudkan kita dari dunia, tapi ternyata kita malah justru memiliki hirs, betul-betul memiliki keinginan yang sangat untuk mendapatkan dunia tersebut.
Kembali jelas bahwa Rasulullah SAW kan menyebutkan dalam sebuah hadis itu kan, beliau menyebutkan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalah wa aliman aw muta'aliman. Dunia Allah Subhanahu wa taala itu, jadikan dunia itu apa? Ad-dunya mal'unah. Dunia itu dilaknat. Maknanya ini bukan berarti kemudian dia mutlak, bukan. Tapi makna dunia itu dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memang dia tidak bisa mendatangkan kebaikan. Dan yang rata-rata orang ketika dia bergelimang dengan dunia, akhirnya yang ada adalah dia terjerumuskan ke dalam hal-hal yang dia tidak baik. Kecuali apa? Illa zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Apa-apa yang dia bisa bermanfaat untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itulah yang dikecualikan. Kita punya harta tapi harta tersebut bisa mendekatkan kita kepada Allah, maka itu dia tidak masuk dalam kategori yang terlaknat tadi. Tapi kalau seumpamanya ternyata dunia yang kita miliki justru menjauhkan kita dari Allah, ya berarti kan kita apa yang kita pegang tersebut itu terlaknat. Terlaknat itu kan, al-la'n itu kan tard min rahmatillah, dijauhkan ataupun terusirnya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan laknat. Makanya semakin apa yang kita dapatkan dari dunia semakin dia mendekatkan kita kepada Allah, berarti otomatis ini menjadi kebaikan. Semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya berarti ini justru bermadarat bagi kita. Karena tidak mesti, yang dulu sudah kita bahas juga, tidak mesti setiap ketika seorang dia mendapatkan dunia kemudian langsung dia menjadi sebuah kebaikan. Kadang orang berpikirnya, saya kalau semuanya sudah punya ini ya berarti saya bisa fokus untuk beribadah, saya bisa fokus belajar, saya bisa fokus ini. Ini kan baru angan-angan yang sekarang. Kenapa? Karena kita tidak berhadapan dengan dunia secara langsung. Tapi ketika seumpamanya antar sudah mendapatkan dunia tersebut, nah, akhirnya kita tidak sebagaimana yang kita inginkan di awal. Saya kalau semuanya punya ini saya bersedekah. Saya kalau semuanya punya sekian saya bersedekah. Setelah sudah punya ternyata berat hati. Oh sayang kalau semuanya ntar saya sedekahkan. Nah, kadang kondisi orang ketika dia dalam kondisi tidak memiliki, karena dengan niatan ya malah mungkin bisa jadi dapat pahala, dia niatkan. Belum punya dia niat. Kalau semuanya ntar saya punya saya sedekah. Ketika sudah punya ternyata ntar belum bisa, malah tidak jadi sedekah gitu. Jadi kondisi ketika dalam kekurangan tadi bisa dikatakan masih lebih baik karena dia sudah punya niatan. Dengan niatannya itu dia mendapatkan pahala walaupun mungkin belum terrealisasikan. Ntar setelah terrealisasikan ternyata tidak sebagaimana yang diinginkan ketika dulu pas dalam kondisi dia tidak punya. Berapa banyak orang yang dia dulu sebelum dibukakan dunia kepada dia pengennya seperti ini. Terus setelahnya kemudian ketika dibukakan dunia maka ternyata enggak. Ada tiga orang dari Bani Israel yang dalam kondisi sakit, semuanya kan dalam kondisi sakit. Kemudian didatangi malaikat, ditawari, ntar apa yang kamu minta gitu kan. Kalau semuanya minta ya saya minta disembuhkan. Ada yang buta, ada yang kemudian dia kulitnya itu terkena penyakit, ada yang kepalanya itu botak. Jadi nggak ada rambutnya, cuman botaknya itu yang disebutkan dalam hadis sampai orang-orang itu merasa jijik. Nggak tahu botaknya seperti apa kan. Orang dia botak tapi orang itu ini botaknya seperti ini. Nah ini 3 orang ini didatangi malaikat, terus apa yang kamu minta? Gitu. Kalau semuanya ada permintaan, nah silahkan minta ya. Satu minta disembuhkan dari penyakitnya, kemudian meminta. Ada yang meminta onta, ada yang kemudian meminta sapi, ada yang meminta kambing. Jadi masing-masing meminta. Setelahnya berjalan, ternyata kambing, onta dan sapinya sudah memenuhi lembah, saking banyaknya. Setelahnya diuji lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Datang malaikat lagi. Orang dalam kondisi yang sama sebagaimana dia dulu. Orang yang sama sebagaimana dia dulu. Orang yang dulunya itu dia kepalanya botak ya datang kepala botak. Orang yang dulu dia kulitnya rusak, datang orang yang dalam kondisi kulitnya rusak gitu kan.
Ada orang yang kemudian dalam kondisi buta, datang orang yang dia dalam kondisi buta. Kemudian meminta, saya meminta kepada engkau gitu kan, dari apa yang Allah Subhanahu berikan kepada engkau. Coba orang dia punya unta 1 lembah, orang dia punya sapi 1 lembah, orang dia punya kambing satu lembah. Minta 1. Tujuannya untuk apa? Saya seorang musafir, saya butuh bekal, dan saya tak minta 1 supaya bisa saya jadikan bekal. Nah, apa jawabannya? 2 orang menjawab al-huquq katsirah. Ini tuh, saya tuh kebutuhan saya banyak. Hak-hak yang harus saya berikan banyak, ini masih saya berikan si A, ini saya berikan ini, saya berikan ini. Alasan. Dulu tidak punya apa-apa. Kemudian Allah berikan kepada dia harta tersebut ketika ada datang orang dalam kondisi yang sama. Seperti dulu ketika dia belum memiliki apa-apa. Meminta. Maka dia beralasan bahwa masih banyak hak-hak yang harus saya tunaikan. Maka saya tidak bisa ngasih. Diminta cuma 1 tok. Dulu dia dapatnya juga gratis. Gratis, sekarang berubah menjadi banyak. Dimintai 1 tok, ternyata dia tidak mau. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil seluruh apa yang diberikan tersebut, dikembalikan dia kepada kondisi yang sama sebelumnya. Dikembalikan penyakit tersebut kepada orang tadi. Yang ketiga, orang yang dia buta dulu mengatakan ketika datang orang yang dia dalam kondisi buta juga, kemudian dia bertanya, saya orang dalam kondisi perjalanan, saya butuh bekal, saya minta 1 saja dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada engkau. Yang 1 sadar, dulu saya itu sama kayak kamu. Dulu saya itu sama kayak kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakit saya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada saya harta yang sekarang ini ada. Maka beliau mengatakan, kalau kamu butuh, ambil. Sebutuh kamu berapa? Sebutuh kamu berapa, ambil. Kamu butuh semuanya, ambil semua, tidak apa-apa. Toh ini dulu saya mendapatkan juga gratis. Dulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu butuh, silahkan ambil. Ini orang yang selamat. Dia ingat posisi masa lalunya. Umumnya gitu. Orang itu kalau semuanya dulu, orang dulu dia dalam kondisi susah. Terus habis itu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan, kelapangan dia setelahnya. Dia mendapatkan orang dalam kondisi susah yang sama. Dia biasanya gitu kan, itu cukup banyak orang yang mereka ingat, oh dulu itu saya juga susah seperti dia. Saya betul-betul bisa merasakan kondisi dia susahnya itu seperti apa. Maka dia bisa lebih berempati. Tapi kalau semua orang dia dari awal dia lahir sudah kaya, sudah punya apa-apa, habis itu kemudian akhirnya yang sering terjadi itu kan dia merasa tinggi hati, kemudian merasa pokoknya ya karena tidak pernah melewati masa dia dalam kondisi susah. Tapi sebagian orang ada juga tadi. Contohnya kan dari 3 ternyata 2. Dari 3 ternyata 2. Yang dulu dalam kondisi susah diberikan kemudahan, setelahnya ternyata dia tidak ingat kondisi zaman dulu. Nah ini yang Rasulullah SAW beliau ketika menyebutkan ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman atau muta'alliman. Kecuali orang yang dia seorang alim kemudian atau muta'alliman. Maka kita setidaknya minimalnya kalau sumpamanya kita itu tidak bisa menjadi seorang yang alim, berarti kita menjadi seorang muta'allim. Orang yang terus selalu pengen untuk belajar, terus belajar. Kita berusaha belajar karena yang namanya ilmu itu dia tidak terbatas. Kita mau 24 jam full kita belajar terus itu tidak habis. Ilmu yang ada di dunia saja gitu. Ilmu yang ada di dunia saja itu tidak habis, apalagi dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kemudian permisalan antara ilmu yang dimiliki oleh Allah dengan apa yang dimiliki oleh manusia itu kan bisa diibaratkan seperti jarum ketika semuanya dia dimasukkan ke dalam air laut, kemudian kira-kira berapa sih air yang menempel di jarum tersebut. Maka ketika Allah wa ma utitu minal ilmi illa qalila, jadi ilmu yang diberikan kepada manusia itu cuma sedikit. Dari sedikit tersebut saja kita sudah keteteran. Berapa banyak yang harus kita pelajari. Maka jangan sampai terlepas dari 2 ini. Antara kita menjadi orang alim atau kita menjadi orang muta'alim.
antara kita belajar atau kita mengajarkan. Itu yang insya Allah bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ya? Karena jelas bahwa ketika seseorang dia memiliki semakin dia memiliki ilmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti kan semakin menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Karena ketika ilmu itu ketika dia betul-betul bermanfaat, ya dia akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, di bab keempat, pasal keempat berkaitan dzammu ashabid dunya. Nomor 62 disebutkan dari Ubaidillah bin Sumaid qala sami'tu abi yaqulu fi kalamihi bi'sal abdu abdun khuliqa lil ibadati fasaddathu asy-syahawat 'anil ibadah. Bi'sal abdu abdun khuliqa lil 'aqibati fasaddathu al-'ajilah 'anil 'aqibah fazalat al-'ajilah wa syaqa bil 'aqibah. Tercelalah, sungguh sangat buruk seorang hamba yang dia diciptakan untuk beribadah. Ini kembali kepada hakikat keberadaan kita. Kita tuh harus tahu bahwa kita itu ada di dunia. Kenapa kok sekarang kita hidup? Kenapa kok sekarang kita bernafas? Tidak lain dan tidak bukan karena tujuannya adalah kita beribadah. Maka setiap amalan yang tidak mendatangkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia minimalnya itu sia-sia. Setiap amalan, aktivitas yang kita kerjakan, kalau seumpamanya dia tidak mendatangkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia minimalnya adalah tidak, ya dia sia-sia. Padahal dalam hadis kan disebutkan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk bagian dari kebaikan ataupun menjadi tolak ukur patokan kebaikan Islamnya seseorang itu adalah ketika dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Itu patokan kebaikan keislaman seseorang. Nah, karena kalau semuanya kita beraktivitas, melakukan sesuatu dan dia itu jauh dari nilai ibadah, ya berarti kita kan tidak menjalankan tugas yang seharusnya kita kerjakan. Tugas kita itu ketika kita hidup di dunia adalah kita beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kenapa Allah menciptakan kita semuanya? Supaya kita beribadah. Tujuannya kita itu supaya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berarti kita harus banyak-banyak menghitung-hitung setiap aktivitas yang kita kerjakan ini, apakah aktivitas tersebut bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Jangan sampai malah justru sebaliknya, bernilainya adalah maksiat, bernilai adalah dia yang memberikan madarat kepada kita. Maka sejelek-jelek hamba itu adalah seorang hamba yang dia diciptakan untuk beribadah, tapi fasaddathu syahwat 'anil ibadah, dihalangi dari ibadah. Kenapa? Karena dia mengikuti syahwat. Jadi syahwat tersebut menghalangi dia dari dia berbuat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kayak di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk mengerjakan ibadah puasa. Sebagian dari kalangan kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada mereka pas bulan Ramadan terhalangi dari yang namanya ibadah puasa. Kenapa? Karena pengen makan. Jadi syahwat untuk makan, memenuhi perut, terhalang gara-gara syahwat tersebut dari beribadah, menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan karena tidak kuat, bukan karena tidak kuat puasa. Kalau tidak kuat puasa tidak masalah, orang syariat memberikan rukhsah kepada dia tidak puasa, tidak masalah, orang tidak kuat. Tapi masalahnya adalah orang yang mereka karena pengen syahwat makan, pengennya makan, tidak bisa kalau sumpamanya harus meninggalkan makan selama beberapa jam. Nah, karena syahwat ini tadi, akhirnya kemudian dia terhalang dari yang namanya beribadah. Kemudian orang kita diperintahkan setiap hari itu mengerjakan sholat 5 waktu. Sebagian orang dia terhalang dari menjalankan ibadah sholat tersebut. Kenapa? Karena merasa capek. Merasa capek itu kalau saya sholat kayaknya malas gitu. Terhalang gara-gara apa? Gara-gara syahwat dia malas mengerjakan ibadah tersebut.
pengen dia kalau semuanya tidak mengerjakan sholat merasanya seakan-akan itu lebih nyaman, padahal sebaliknya. Merasanya lebih nyaman. Maka kadang kita mendapatkan sebagian orang muslim, dia bekerja di masjid, kan? Di masjid. Ketika pas waktunya sholat, ya dia berhenti, selesai bekerja. Mempersilahkan orang lain untuk mengerjakan sholat, dia istirahat. Kan itu mungkin kita kadang mendapati hal tersebut. Posisi sudah di masjid, orang-orang pada mengerjakan sholat, habis itu kemudian dia memilih untuk istirahat. Jadi syahwat untuk dia merasa nyaman, istirahat sebentar. Yang dia sebelumnya merasa capek bekerja, habis itu kemudian dia pengen mendapatkan rehat sejenak sampai rela meninggalkan sholat. Padahal kalau seumpamanya mengerjakan sholat, dia akan mendapatkan rehat itu lebih banyak. Kalau dia mengerjakan sholat, rehat yang dia dapatkan lebih banyak. Tidak hanya rehat secara jasmani, tapi juga secara rohani. Secara pikiran dia lebih tenang. Beda orang dia mengerjakan sesuatu, dia punya tugas harus mengerjakan ini. Terus pas waktu sholat dia istirahat, dia mungkin betul raganya dia istirahat, tapi secara pikiran, belum selesai, masih banyak yang harus dikerjakan, terpusingkan. Jadi secara pikirannya dia tidak tenang. Padahal kalau dia istirahat tadi, menggunakan waktu istirahat tersebut wudu, habis itu kemudian mengerjakan sholat, dalam sholat ya kita istirahat. Cuman pikirnya orang, sholat kan berdiri, kemudian rukuk, sujud, ada gerakan gitu kan. Kan pengennya kita tidur gitu kan. Mungkin pengennya tidur ya sambil makan ataupun minum. Pengennya kan, padahal syahwat untuk kita mendapatkan kesenangan sejenak. Bandingannya, ntar kalau semuanya kita dihisap, kita tidak mengerjakan sholat, berapa capek yang akan kita dapatkan, kita tukarkan dengan rehat yang dia sejenak. Kita rehat cuman dalam jangka waktu sekitar 10 menit, 15 menit, itu ntar kita tukar dengan capek yang wallahu alam sampai seberapa batasan. Ini kembali tadi, kenapa? Karena melihatnya bahwa kita tidak mengetahui betul apa itu tugas kita ketika kita hidup. Jadi tugas kita ketika kita hidup itu bukan untuk kita itu makan tok loh. Bukan untuk kita makan, kita menikah, punya anak, bukan itu. Itu semuanya kan dia pelengkap dalam hidup kita yang dia tidak mungkin untuk tidak kita kerjakan. Manusia diciptakan, dia diberikan fitrah, dia makan. Kalau tidak makan ya dia mati gitu. Makanya dia harus makan. Cuman bukan tujuan utama ketika kita hidup di dunia itu kita makan. Orang dia bekerja untuk apa sih? Untuk memenuhi kebutuhan perut, memenuhi kebutuhan sandang pangan kan. Tujuannya banyak orang dia mengejar itu, kerja siang malam. Tujuannya apa? Untuk dia bisa makan enak, gitu kan? Punya tempat tinggal yang nyaman. Kemudian dia bisa berpakaian yang baik. Itu kan semua wasilah. Bukan itu tujuan kita berada di dunia. Itu semuanya wasilah. Apakah bisa menjadikan kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tapi kalau semuanya sampai wasilah tersebut malah justru kita jadikan sebagai tujuan, berarti kita lupa tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika kita di dunia itu apa. Ini kembali kepada tadi bahwa sangat jelek gitu kan. Kalau semuanya seorang hamba yang dia aslinya dia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah, akhirnya kemudian dia terhalangi dari mengerjakan tugas tersebut karena syahwat. Kemudian nubi'sal abdun khuliqa lil aqibati fasaddatul ajilah 'anil aqibah. Sungguh sejelek-jelek hamba adalah hamba yang dia diciptakan untuk kekal, untuk berada dalam kekekalan, tapi kemudian terhalangi dari sesuatu yang dia sifatnya sementara, akhirnya kemudian fazalat al-ajilah wa syaqa bil fasaddatul ajilah al-aqibah fazalat al-ajilah wa syaqa bil aqibah. Jadi dia terhalangi dari kekekalan tersebut dengan sesuatu yang dia sifatnya sementara. Nah, yang namanya sementara dia apakah akan terus bersamaan dengan dia? Ya enggak. Maka fazalatil ajilah. Yang menghalangi tadi itu juga ternyata dia juga hilang. Yang menghalangi ternyata dia juga hilang. Kita mengejarkan sesuatu yang dia itu sementara,
yang kita kejar tersebut juga nggak bakal terus bersamaan dengan kita, toh dia akan hilang juga. Nah kemudian di waktu yang seharusnya kita bisa nyaman dan tenang dalam kondisi yang kekal tadi itu, ternyata kita malah celaka di situ. Celaka di situ. Jadi apa yang kita usahakan, yang kita kejarkan tadi, ternyata dia juga tidak bersamaan dengan kita selamanya. Nah, yang namanya dunia itu kan dia berputar ya, namanya biar bisa hilang dengan cepat. Bisa hilang dengan cepat. Orang mungkin mengira kalau semuanya dia punya uang yang sangat banyak, ini bisa cukup untuk kehidupan saya sampai bertahun-tahun. Belum tentu. Baru saya dapat cerita itu kan, orang dia kerja dapat uang yang cukup banyak gitu kan. Habis itu kemudian Allah Subhanahu wa taala uji istrinya itu sakit. Diuji istrinya sakit. Bolak-balik Singapura, kemudian di Singapura atau ke Jerman atau kemana. Jadi harus setiap berapa minggu ataupun mungkin seminggu berapa kali itu dia harus bolak-balik. Jadi kan dia disibukkan, akhirnya pekerjaannya mungkin keteteran, tidak terkerjakan dengan baik juga. Uang yang dia kumpulkan terus hilang di situ, gitu kan. Karena orang ketika saya memiliki uang yang banyak, akhirnya kan saya kalau berobat ke Singapura kan. Seringnya kan seperti itu. Orang dia karena merasa uangnya banyak, nah, berobat di Singapura. Karena pengennya kalau semua ntar di Singapura mungkin langsung sembuh. Kalau kita ya karena kita tidak punya uang ya kita cari obat di warung aja kan. Cara obat di warung bismillah kita minum, habis itu udah tidur, kerubutan. Nah ini karena dia merasa pokoknya pengen cepat sembuh, akhirnya ke Singapura. Namanya kesembuhan dari Allah. Belum sembuh juga, balik besok pokoknya 2 kali mungkin sembuh, belum sembuh juga, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Padahal biaya yang sekali dikeluarkan banyak, kan? Bahkan sampai sekarang pun harus mengeluarkan biaya yang cukup besar, kan? Berapa puluh juta harus dikeluarkan setiap minggunya. Berapa puluh juta? Yang dulu secara ekonomi itu mungkin sangat besar, tapi dengan kebutuhan yang sekarang ternyata besar juga, gitu kan. Maka akhirnya tetap menyempit, terhimpitlah dalam kondisi yang ekonomi yang tidak sebagaimana zaman dahulu. Nah, kadang kita mengira bahwa apa yang kita miliki ketika dia besar, dia akan bisa menjadi penjamin bagi kita untuk kita itu bisa punya space yang lama, gitu kan. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita sedikit saja, nah, saya kadang apalagi kalau semuanya di ujian musibah lah, semuanya musibah yang lain, kan? Kita bisa melihat, bisa mengambil sebuah iktibar ketika posisi gempa, gitu kan. Ujian yang diberikan kepada sebagian dari saudara-saudara kita. Gempa yang datang itu ternyata banjir yang datang itu, subhanallah. Dari situ kita bisa banyak mengambil sebuah ibrah. Ternyata sesuatu yang mungkin tadi kelihatannya itu besar, hilangnya itu cepat. Kita bangun rumah megah, besar. Gempa cuman beberapa detik saja habis rumah. Padahal kita membangunnya, kita rela mengeluarkan sampai puluhan miliar. Ketika digoyang sedikit, akhirnya udah habis, hilang puluhan miliar. Kita punya kendaraan, kita beli kendaraan yang sangat bagus, datang banjir, habis itu udah kita lihat kadang kalau pas banjir itu kan mobil ada yang terbalik, ada yang mobil di atas atap, ada yang ternyata yang namanya hal-hal yang ada di sekitar kita itu kalau semuanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk hal tersebut itu hilang, sangat gampang sekali dan tidak butuh waktu lama. Maka jangan sampai kita itu malah justru terkurung dalam kondisi tersebut. Kita harus betul-betul yakin bahwa apa yang ada di hadapan kita itu ini akan sangat gampang sekali untuk hilang. Dari itu kita juga bisa lebih punya kesiapan mental. Kesiapan mental. Walaupun ya kita tidak mengharap dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita diuji dengan hal-hal yang tidak mengenakkan, gitu kan. Diuji dengan hal-hal yang memberatkan bagi kita, karena ya disebutkan la tatamannu liqa'al adu, itu kita tidak boleh berandai-andai berkeinginan kita itu berhadapan dengan musuh. Maknanya ya berhadapan dengan musuh itu bukan berarti cuman musuh yang diajak perang kok, bukan, gitu kan. Kita jangan sampai seseorang itu berharap-harap untuk dia mendapatkan musibah.
Kita kalau diberikan keselamatan dari musibah, kita harusnya banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Jangan sampai kemudian kita berandai-andai, oh ntar saya tak mencobalah, saya tak mencoba kalau semuanya saya diuji dengan suatu ujian tertentu, wah saya insya Allah bisa sabar. Jangan. Sekarang mungkin kita mengucapkan bisa sabar, tapi ketika datang ujiannya belum tentu. Makanya jangan sampai kita berharap meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita itu dihadapkan dengan suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Alhamdulillah dalam kondisi yang nyaman ya alhamdulillah. Jangan pernah berpikir ntar saya tak mencoba dalam kondisi tersebut, jangan. Karena kita tidak tahu kondisi hati kita itu seperti apa. Sekarang mungkin kita kuat, belum tentu ntar ketika pas datang ujiannya tersebut ternyata kita kuat. Ini nomor 62 ya, yang disebutkan oleh beliau. Kemudian selanjutnya dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala nomor 69 kan. Nomor 69 beliau menyebutkan man ahabba dunya wa sura biha nuzi'a khauful akhirah min qalbi. Apa yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau mengatakan barang siapa yang dia mencintai dunia dan jalan-jalannya maka akan diangkat, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketakutan terhadap akhirat dari hatinya. Man ahabba dunya wa sura biha nuzi'a khauful akhirah min qalbi. Jadi umumnya ya kenapa? Karena tadi saling tarik menarik. Ketika dia itu sangat cinta dengan sesuatu yang satunya, akhirnya yang satu ini dia malah terkena madarat. Makanya jangan sampai kok yang namanya dunia itu dia masuk ke dalam hati. Dunia tidak apa-apa, berada di hadapan kita tidak apa-apa gitu kan. Yang penting dunia itu tidak sampai ke hati. Di tangan tidak masalah. Berapa banyak dari kalangan para salaf mereka memiliki dunia berada di tangan mereka, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Tapi kalau sampai masuk ke dalam hati kita itu harusnya isinya apa? Akhirat. Jadi full diisi dengan akhirat. Pokoknya orientasi kita semuanya adalah akhirat. Jangan ada yang lainnya. Kalau semuanya ntar kita memasukkan yang lainnya, akhirnya ntar bisa jadi saling tarik menarik. Ternyata malah justru dunianya yang dia menang, kan bahaya. Maka cukuplah dunia itu berada di tangan. Jadikan akhirat berada dalam hati kita. Cukuplah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menutupi seluruh kecintaan kita kepada yang lainnya. Karena ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, hati kita isi dengan kecintaan kepada Allah, kita secara fitrah kita mencintai yang lain. Kita mencintai orang-orang yang berada di sekitar kita, tapi semuanya kita kembalikan kepada cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai anak kita, mencintai keluarga dan seterusnya, tapi kecintaan tersebut asasnya dan dasarnya adalah karena kecintaan kita kepada Allah. Maka cukuplah akhirat itu yang berada dalam hati, dan dunia dia tidak perlu kita masukkan ke dalam hati, cukup untuk berada di tangan saja. Karena apa? Takutnya kalau semuanya kita masukkan, justru Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ketakutan kita kepada akhirat, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir itu dari bab 4 ya, dari bab 4 dari Bishr bin Harith, beliau menyebutkan nomor 74, laisa ahadun yuhibbud dunya illa lam yuhibbul maut wa laisa ahadun yazhadu fid dunya illa ahabbal maut hatta yalqa maulah. Tidaklah seseorang yang dia itu mencintai dunia kecuali ya dia biasanya la yuhibbul maut. Umumnya biasanya ya dia tidak mencintai yang namanya kematian. Kemudian walaisa ahadun yazhadu fid dunya, tidaklah seseorang yang dia itu zuhud di dunia ya kecuali dia mencintai kematian. Hatta yalqa maulah, sampai dia supaya apa? Supaya dia bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia tidak dalam kondisi kalau semuanya ternyata Allah memanggil dia, ya dia siap. Kenapa? Karena dia tidak membawa perhitungan yang memberatkan untuk dirinya. Ini yang disebutkan oleh beliau di bab 4 berkaitan dengan apa? Dzam ashab dunya. Kemudian bab yang kelima, kita ambil satu bab lagi ya, di bab yang kelima ini yaitu qasrul amal. Ini masih berkaitan dengan yang dulu juga, pendeknya angan-angan. Angan-angan itu apa sih? Ketika angan-angan itu adalah ketika seseorang yang dia menginginkan untuk berada di dunia gitu kan, dan kemudian dia sampai terlalaikan dari akhirat.
itu ketika semuanya dia menginginkan untuk berada di dunia dalam jangka waktu yang lama sampai melalaikan dia dari akhirat. Itu kan ketika seorang dia terkena tulul amal. Maka kemarin Rasulullah SAW menggambarkan kondisi manusia. Oh, ini manusia, kemudian mana dia angan-angan yang dia miliki. Jadi angan-angan kita itu semakin bertambah usia, angan-angan kita itu belum tentu dia berubah. Kondisi jasad kita mungkin berubah, tapi kaitan dengan angan-angan itu dia belum tentu berubah. Makanya yang diriwayatkan dari sebagian para salaf, ada sebagian yang dia sudah berlalu dari dia, saya sudah hidup 100 tahun lebih. Jasad saya sudah berubah, tenaga sudah berubah, kekuatan sudah berubah, tapi ternyata saya mendapatkan satu yang dia dari dulu sampai sekarang tidak berubah, yaitu apa? Angan-angan. Angan-angan itu tidak berubah. Maka kadang kita mendapatkan beberapa orang dalam kondisi yang dia mungkin sudah sangat tua, masih berangan-angan pengen mendapatkan keuntungan yang besar, masih pengen mendapatkan kedudukan yang tinggi. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu kan memberikan uzur kepada orang-orang mukmin gitu, kepada manusia itu sampai usia 60. Maknanya dalam sebuah hadis itu kan disebutkan bahwa maknanya itu kan a'dzarallahu Subhanahu wa taala imra'an ila an balagha 60 gitu. Maknanya dalam hadis maknanya seperti itu, yaitu seseorang Allah Subhanahu wa taala berikan uzur bagi dia sampai usia 60. Jadi kalau sudah sampai usia 60 itu maknanya seharusnya orang tersebut sudah apa yang dia tuju, yang terfikirkan dari dia itu adalah bagaimana dia bisa mendapatkan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semua orang dia sudah usia 60 masih bingung mengejar kedudukan supaya dia menjadi pemimpin, masih bingung untuk mengejar supaya dia mendapatkan dunia yang banyak, berarti ada sesuatu yang bermasalah. Orang ketika dia dalam kondisi masih usia 20, masih usia 30-an, masih semangat-semangatnya untuk mengejar dunia, masih semangatnya berleha-leha. Nah, itu masih bisa dikatakan secara tabiatnya masih ya mungkin seperti itu. Cuman kalau sudah sampai usia 60, kemudian masih saja ngejar-ngejar dunia, kemudian masih usia 60 masih juga ngejar-ngejar kedudukan, masih ngejar-ngejar harta. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang salah. Orang seharusnya ketika dia sudah masuk usia di akhir-akhir usianya, karena a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat Rasulullah SAW itu antara 60 sampai 70. Umumnya seperti itu. Ini kan sudah masuk di akhir-akhirnya. Orang sudah mulai merasa, oh saya kayaknya sudah tidak lama lagi. Maka bagaimana dia bisa mengerjakan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kehidupan setelahnya? Karena dia yakin bahwa usia dia akan ditutup di waktu yang paling mungkin tinggal 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi. Nah, makanya berarti seharusnya waktu yang dia miliki itu digunakan untuk hal-hal yang betul-betul bermanfaat untuk akhirat. Maka kalau kita, subhanallah, kalau kita di beberapa tempat itu kan mungkin di sebagian desa itu kan kita mendapati orang-orang kalau sudah masuk usia tua gitu kan udah tidak terlalu mikir gitu kan, saya perdagangan ya sudah, pokoknya yang penting berjalan, cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup ya sudah gitu. Karena biasanya juga anak-anak sudah mulai mandiri. Sudah tidak terlalu memikirkan. Kalau sudah usia 67 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bagaimana masih mengembangkan bisnisnya untuk ntar punya ini dan lain sebagainya. Masih disibukkan untuk mengejar dunia sampai dia terlalaikan dari akhirat. Padahal seharusnya di usia-usia tersebut dia sudah ingat. Oh, ini sudah, kalau istilah kita kan, ini sudah bau tanah. Karena sudah dekat untuk dimasukkan ke dalam tanah. Walaupun juga namanya kematian itu tidak mesti orang yang dia usia 60 kemudian matinya lebih dulu, kan tidak juga. Orang usia 20 tahun namanya ketetapan Allah dia mati lebih dulu, ya dia meninggal lebih dulu gitu.
Cuman tadi umumnya namanya orang ketika dia sudah masuk usia tersebut itu, nah biasanya lebih ingat. Ya, subhanallah, kalau di beberapa tempat di desa-desa itu kan kadang kita mendapati para mbah-mbah itu ketika sudah masuk, ya memang mbah-mbah, nah, sering kok masjidnya lebih tertib, kemudian ya ngisi masjid lah. Kita loh datang ke masjid-masjid aja, kita tinggal bisa lihat siapa yang ngisi masjid, soft masjid itu siapa yang ngisi. Ya rata-rata yang ngisi ya orang usia 40 tahun ke atas, 50, bahkan 50 tahun ke atas yang ngisi. Prosentase jamaah di tempat kita, masjid yang berada di tempat kita itu prosentase jamaah yang dia usia 20 tahun, usia mungkin dari 20 sampai 30 lah, itu berapa persen sama dibandingkan dengan yang dia usia 40 tahun mungkin sampai 60 tahun. Ya, rata-rata mesti jumlah terbesar yang mengisi soft dari masjid-masjid kita adalah mereka yang berada di usia tersebut. Ya alhamdulillah, berarti kan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hati-hati dari kalangan kaum muslimin itu, tersadarkan ini sudah bukan waktunya lagi untuk disibukkan dengan hal-hal yang dia sifatnya sementara. Nah ini maka yang disebutkan oleh beliau berkaitan dengan qasrul amal ataupun pendeknya angan-angan, hal yang dia betul-betul inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diinginkan oleh Rasulullah SAW supaya setiap dari kalangan kaum muslimin itu jangan sampai dia memiliki yang namanya tulul amal, panjang angan-angan ketika pengen lama berada di dunia. Nah kemudian kita ambil satu perkataan nomor 82, itu disebutkan dari Sami'tu Syamitan yaqul atau Sumaid yaqul, man ja'ala al-maut nasba 'ainaihi lam yubali bi dzikrid dunya wala bi sa'atiha. Barang siapa yang dia menjadikan kematian itu berada di hadapan matanya, maka dia tidak bakal ngurusi berkaitan dengan ataupun tidak bakal tersibukkan memikirkan kondisi sempitnya dunia ataupun lapangnya dunia yang dia hadapi. Orang itu kalau semuanya sudah terpikirnya adalah saya kayaknya bentar lagi meninggal, itu dia sudah tidak bakal terpikirkan, umumnya ya tidak bakal terpikirkan kondisi dia seperti apa. Bisa dilihat kalau semuanya kita dalam kondisi sakit. Kita dalam kondisi sakit keras gitu kan, rasanya kok kayaknya udah mau mati gitu. Dalam kondisi sakit keras, terus kita berpikir, kita tidak berpikir kita punya apa gitu kan, apa yang belum kita miliki, itu kan tidak terpikirkan. Yang terpikirkan saya kondisinya sakit, ya Allah saya kondisinya sakit, tidak tahu ini apakah saya masih bisa bernafas lagi di hari kemudian atau enggak. Ketika memang betul-betul kita menjadikan yang namanya kematian itu berada di hadapan kita. Tapi kalau kita merasa bahwa kematian itu jauh dari kita, ya kita akhirnya tadi masuknya panjang angan-angan, masih berkeinginan ini, kan? Yang keinginan tersebut melalaikan kita dari tugas utama kita. Tapi kalau dibalik orang yang dia betul-betul merasa bahwa kehidupan dia itu sudah tinggal sebentar lagi, pasti umumnya orang-orang itu dia tidak bakal memikirkan dia apakah dia kondisinya itu seperti apa. Apakah dia dalam kondisi susah atau dalam kondisi tidak susah, itu dia tidak terpikirkan. Umumnya ya seperti itu. Makanya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, aktsiru min dzikri hadimil ladzat al-maut. Maka perbanyaklah untuk mengingat-ingat sesuatu yang dia itu merobohkan ataupun menghancurkan yang namanya kenikmatan. Maknanya menjadikan kita itu ya orang kalau semuanya dia di hadapannya adalah kematian, dia mau melakukan apapun ya rasanya ya biasa-biasa saja. Tidak kemudian merasa kok ini maka kalau seumpamanya orang yang dia selalu tadi dihadapkan pada kondisi dia seakan-akan dia dibayang-bayangi dihantui dengan yang namanya kematian itu, rata-rata dia merasa apa yang dilakukan ya sudah pokoknya ya hambar. Karena ada penyakit tertentu sih yang orang penyakit tertentu yang dia itu selalu dibayang-bayangi dengan yang namanya kematian. Walaupun kondisi tersebut itu juga aslinya kalau seumpamanya terlalu berlebihan juga tidak baik. Terlalu berlebihan tidak baik. Maka kenapa yang namanya ajal itu Allah Subhanahu wa taala
rahasiakan dari kita supaya kita bisa menjalani kehidupan dunia itu kehidupannya normal. Nah kita kalau makan ya kita makannya bisa enak, kita makan bisa guyon. Wah kalau semuanya ntar habis makan mati nih. Udah nggak bisa mau makan juga, waduh, nggak bisa makan, mau ketawa juga nggak bisa. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala termasuk bagian dari rahmat Allah kepada kita adalah yang namanya kematian itu kita nggak tahu. Ada orang dia tertawa tiba-tiba mati. Nah kan ada kan orang dia dalam kondisi joget-joget atau dalam kondisi dia bersenang-senang gitu kan, lagi joget-joget dan lain sebagainya, ternyata tiba-tiba runtuh mati gitu kan. Dan ini maka termasuk bagian dari rahmat supaya kita menjalani kehidupan itu juga bisa nyaman kan. Tidak terpikirkan tadi mau makan, waduh bayangannya kematian gitu kan, mau tidur bayangannya kematian. Tapi ada sebagian penyakit itu orang itu selalu dibayangin dengan yang namanya kematian, bahkan sampai takut tidur. Takut tidur karena saking tertekan dengan bayang-bayang kematian tersebut. Ntar kalau semuanya saya tidur, ntar tidak bangun di mana? Itu ada. Nah itu dalam kondisi seperti itu ya tidak baik. Kita tetap berjalan biasa saja. Yang penting kita tetap ingat kematian. Makna ingat kematian itu kita siap-siap. Bukan kita ingat kematian habis itu kita nggak ngapa-ngapa, cuman duduk tok, gitu kan, malah mojok sendiri, ndak ngumpul sama yang lainnya, gitu kan. Yang lain pada ngobrol, dia mojok sendiri, gitu kan, depes istilahnya, kerubutan. Kan bukan seperti itu. Kita ingat kematian itu ada tujuannya. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya kita bisa siap-siap karena kita harus berbekal untuk menghadapi perjalanan yang panjang. Nah, ingat kematian tersebut inilah yang menjadikan kita berbekal. Oh, kita betul-betul berbekal. Cuman subhanallah ada sebagian dari kalangan para salaf itu kalau sumpamanya dikatakan kepada beliau besok itu hari kiamat, dia tidak bakal bisa menambah amalan. Saking semua waktu itu digunakan untuk amal. Nah kalau sudah dikatakan kepada beliau besok itu hari kiamat, kalau kita kan wah mungkin langsung sergap, langsung berubah. Kalau semuanya besok kiamat, maka sergapnya kan jelas itu, serajinnya beribadah itu berubah drastis. Tapi dari sebagian dari kalangan para salaf itu kalau sudah dikatakan besok hari kiamat ya sudah, tidak bisa nambah amal. Kenapa? Karena memang waktu-waktunya itu betul-betul dimaksimalkan untuk mengerjakan amalan-amalan yang sudah tidak bisa lebih dari itu. Karena waktu yang diberikan oleh Allah cuma segitu. Tapi ala kulli hal bahwa kembali bahwa yang namanya orang ketika dia menjadikan kematian berada di hadapan dia itu dia tidak terlalu ngurus. Kita itu kalau terlalu berpikiran kita punya apa, kita tidak punya apa, itu kan karena kita berangan-angan, oh besok kita masih hidup, minggu depan kita masih hidup, bulan depan kita masih hidup, tahun depan masih hidup. Maka kita berangan-angan, oh, rumah belum jadi, gitu kan, kendaraan ini rusak juga belum diperbaiki, gitu kan. Nah istri baru satu. Tapi kalau semuanya kita mikirnya besok itu sudah tidak ada, kita sudah tidak mikir gitu. Sudah tidak mikir apa yang mau belum diperbaiki, apa yang belum sempurna kan tidak. Gitu kan. Nah ini apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk kita itu banyak-banyak mengingat kematian. Gitu kan. Jangan sampai kita terlenakan dari mengingat kematian, akhirnya kita terlalaikan juga dari apa yang menjadi tugas utama kita untuk kita berbekal supaya kita bisa berjalan ataupun melanjutkan perjalanan kita dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Ini mungkin yang kita ambil pada kesempatan hari ini. InsyaAllah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Lumayan dapat 5 pasal ya, walaupun kita ngambilnya cuma beberapa perkataan, tapi ya lumayan, alhamdulillah itu kan setidaknya bisa menjadi bekal kita supaya kita bisa berjalan di dunia ini itu dengan kondisi yang sebaik-baiknya.